Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rob Breder dan Rob Breder. Panji Garaga. Oke, masih di Kulkas. kuliah ringkas, satu-satunya kuliah yang nggak usah ngontrak SKS dan bayar UKT, Pak. Tapi meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas, brand. Karena kulkas Ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu atas bimbingan Wahyu. Kulkas Ngatrok you. you. Sekarang kita sedang berada di kandang raja. Siun. Raja hutan. Raja hutan By the way, ya. ini agak horor ya karena di sininya nggak ada jaring, tapi jangan khawatir, di bawah ada parit. Parit. Gitu kan. Tapi kalau niat banget Pak, kayaknya bisa Loncat. Makanya sebenarnya di sini uji nyali ya kita. Betul. Oke Pak, sekarang temanya tentang macam-macam ibadah Pak. Oke. Saya tuh pengen tahu Pak, seperti apa sih dan apa aja gitu macam-macam ibadah itu Pak. Oke, pertanyaannya bagus ya, karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia untuk ibadah, bukan kayak singa. Ya. Diam. Nah, ibadah itu bila ditinjau dari aspek rasa ada 5 macam. 5 macam. Apa Satu, ada ibadah yang dibarengi rasa malas. Malas. 2, ada ibadah yang dibarengi dengan rasa lapar, haus dan dahaga. Yap. 3, ada ibadah yang dibarengi dengan rasa sakit. Sakit. 4, ada ibadah yang dibarengi dengan rasa enak. Enak. Dan yang kelima, ada ibadah yang dibarengi dengan rasa capek yang teramat sangat. Jadi kalau diklasifikasi sudut pandangnya rasa, ibadah itu ada 5. Ada 5 ya Pak ya. 1, ibadah yang dibarengi dengan rasa malas. Malas gimana Pak? Apa contohnya? Seperti sholat. Sholat. Ya, pasti. Sholat subuh. Pengalaman sholat subuh. Jadi Itu, ya Allah, Isya sama subuh Pak ya Allah. Jadi sholat itu adalah ibadah yang dibarengi dengan rasa malas. Malas luar biasa. Tetapi semalas apapun sholat itu harus kita kerjakan. Kenapa? Sebab sholat itu pada prinsipnya adalah kebutuhan. Jadi sholat itu bukan perintah tapi kebutuhan. Kebutuhan untuk apa? Kebutuhan untuk curhat ruhani atau kebutuhan untuk dialog imajiner antara kita dengan Tuhan kita. Sebab kata teori psikologi agama, bila kebutuhan curhat ruhani antara kita dengan Tuhan kita hilang dari kehidupan kita, maka mudah diprediksi kalau kita itu akan mengidap ragam gejala gangguan kejiwaan. Gangguan jiwa Pak ya. Oke, diberi masalah sedikit pusing, Pusing, masalah numpuk stres, masalah tumbuh numpuk depresi, ujung-ujungnya lahir sejumlah penyakit fisik yang berbahaya. kirain ujung-ujungnya jadi gila. Ya bisa jadi. Bisa jadi Pak ya. Bisa jadi. Maka dari sudut pandang itu, Brand, sholat itu bukan perintah, tapi kebutuhan. Kebutuhan untuk apa? Untuk ngobrol ruhani antara kita dengan Allah. Interaksi imajiner Pak Interaksi imajiner kita dengan Allah. Kan di antara doanya juga, apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu ngobrol kan kita dengan Allah. Iya benar ya. Sesungguhnya sholatku ya Allah, wa ibadahku, kemudian hidupku, matiku hanya untuk Engkau ya Allah. Kalau duduk di antara dua sujud, Robbig firli warhamni wazburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Itu adalah ngobrol kita dengan Allah. Nah, jadi sholat meskipun malas kita kerjakan, tapi setelah kita menyelesaikan sholat kan ada perasaan apa? Plong. Oke Pak. Jadi yang pertama itu. yang pertama. Kalau yang enak Pak gimana tuh? Oke, jadi itu ada ibadah yang dibarengi dengan rasa malas. malas. Jangan keenak dulu. Jangan keenak dulu. Jangan dulu yang enak-enak. Apa ya. dulu Pak? Apa dulu? Ada ibadah yang dibarengi dengan rasa lapar, Rasa lapar. haus, dan dahaga. Tentunya itu Apa? namanya puasa. Pak, Puasa. Puasa itu pasti lapar, haus, dan dahaga sebentar lagi. Tetapi ibadah itu harus kita lakukan. Kenapa? Ayo, berjalan. Tapi selapar dan sehaus apapun itu puasa itu harus kita lakukan, Bren. Kenapa? Sebab ibadah itu adalah ibadah yang punya visi dan orientasi al-imsak. Menahan Pak ya? Menahan diri.
Pentingkah menahan diri dalam kehidupan kita? Sangat penting. Untuk apa? Supaya kita memiliki mekanisme kontrol diri. Puasa itu latihan. Sampai-sampai ketika puasa, sesuatu yang halal bisa menjadi haram kalau belum waktunya. Saya mau tanya, odading mang oleh halal haram? Halal dong. Halal. Jam 5 sore lagi puasa? Ya batal. Haram. Iya. Jam berapa boleh nah? Jam maghrib. Habis atau maghrib. Pak, ya. 1, 2. Kemudian bala-bala halal haram? Halal dong. Jam 5 sore lagi puasa? Jadi haram. Kapan halalnya? Jam 6. Jam 6. Istrimu halal haram? Halal. Jam 5 sore lagi puasa? Jangan dong. Haram. Kapan halalnya? Malam. Malam. Jangan habis maghrib. Jangan Kagok. habis maghrib. Geus isya ya. Udah isa lah. Jangan sampai ngebatalin takjil pakai enak-enak. Jangan. Sudah tidak tahan itu berarti ya. Jadi puasa itu ibadah yang dibarengi dengan rasa lapar, haus dan dahaga, tapi visinya luar biasa hebat. Jadi mengerem berbagai macam syahwat yang bisa berbahaya. Jadi puasa itu supaya bisa mengendalikan diri. Kenapa? Sebab seluruh dosa, baik yang dilakukan personal, institusional ataupun komunal, judulnya karena lepas kendali. Oke. Benar gak? Benar, Ada ibu membunuh anaknya kenapa? Lepas kendali. Kendali. Ada murid misalnya membunuh gurunya kenapa? Lepas kendali. kendali juga. Ada guru memperkosa murid kenapa? Lepas kendali. Semuanya judulnya lepas kendali. Nah puasa tuh punya visi supaya kita bisa belajar mengendalikan diri. Sebab setiap keinginan yang lepas kendali itu seperti binatang kan, seperti singa. Kalau punya keinginan pasti dia lepas kendali, ya. Jadi kalau kita mengikuti semua apa yang kita inginkan itu ujungnya pasti penderitaan. Kan kata Iwan Fals gimana? Keinginan adalah sumber penderitaan. Ini Gitu. oi juga ternyata ya. Oi. Selain jadi Panji Garaga. Ini oi juga ya. Dan Steve Ewan. Oke Pak, dari 5 tadi kita udah bahas 2 ya. Dari yang pertama itu yang malas, kedua tuh yang lapar dan lapar, ya. haus. Nah, yang ketiga apa Pak? Yang ketiga ada ibadah yang dibarengi dengan rasa sakit. Sakit. Gimana Pak? Seperti apa contohnya? Seperti disunat. Oh iya benar. Sakit tidak? Sakit. Sakit. Kayak dicocok semut padahal mau nyautan kayak dicocok odeng. Mana buktinya dihitan sakit? Nggak ada orang yang pengen dihitan lagi. Iya. Oh, kalau brand dihitan lagi nyonyanya nggak kebagian. Sapat ya. Sahabat. Tapi dengerin, Jadi sesakit apapun Sesakit hitan apapun itu harus dilakukan. Ya. Anak laki-laki. Kenapa? Sebab hitan itu kan bagian dari identitas keislaman. Sebab seorang anak laki-laki itu seperti botol kosong tanpa merek. Jadi kalau di hitan sudah ada merek, mereknya Islam. Satu, ibadah yang dibarengi sakit bagi laki-laki hitan. Yang kedua, ibadah yang dibarengi rasa sakit bagi perempuan apa? Menyusui sakit tidak? Sakit luar biasa. Kadang itu. Si Cuneng mah suka ngigel, Pak. Ini sakit katanya gitu ibu. Ayahnya. Kalau ayahnya. Sampai suatu ketika si Cuneng itu nggak mau nenen ya, nggak mau nenen nangis, pas diperiksa ke rumah sakit neneknya bau bako. Ya Allah. Untung saya sudah tidak merokok, Pak. Oh ya udah aman. Kalau gitu bau bakonya siapa? Satpam. Oke, jadi nggak capruk ya. Jadi nggak capruk banyak. Jadi gini, Brand, sesakit apapun ngandung, sesakit apapun melahirkan, sesakit apapun menyusui harus dilalui oleh seorang perempuan. Kenapa? Untuk mengokohkan jati diri sebagai seorang ibu. Kan ibu itu jadi luar biasa derajatnya. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Sorga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Maka ibu itu suruh ke istrimu, Brand, ibu tuh jangan banyak jalan-jalan. Kenapa? Takut keseleo. Sebab kalau keseleo, ibu nanti tidak ada sorga bagi anaknya. Jadi ibu itu menjedok di rumah, menjedok. Oke Pak, tiga sudah kita bahas ya. Pertama tadi, sahabat ngadem ingat gak? Ibadah yang dibarengi rasa malas, ibadah yang dibarengi rasa malas, rasa haus dan dahaga, kemudian rasa sakit yang teramat sangat, yang itu ibadah. Terus yang enak Pak nih. Nah yang keempat ada ibadah yang dibarengi rasa enak. Nih, apa ya? contohnya? Enak. Apa contohnya? Pernikahan. Nikah tuh enak. Kenapa disebut enak?
Kan disingkat nikah itu nikmat karawas haneut. Ya. Nikmatnya kerasa. Oh itu Hangat. luar biasa. Singanya sekarang Singanya. udah bangun. Habis Belum bangun Lion King-nya ya. jangan-jangan singanya habis nikah Brenda bangun. Itu mah yang singa yang lain. Terus ya, Soalnya yang ininya jabrik, yang ininya nggak jabrik. Si bapak singanya gede. ledik. Oke. Pak ingat cabruk. Yang kedua. Oke, yang keempat Pak ya. Oke, yang keempat. Jadi nikah tuh kenapa disebut ibadah yang nikmat? Nikmat. Sebab nikah itu kan menghalalkan sesuatu yang haram. Haram. Tadinya misalnya brand hubungan dengan Anjeli, belum nikah itu haram. Tapi setelah akad nikah menjadi boleh. Yap. Oleh siapa menjadi bolehnya? Oleh seorang yang berstatus di rukun nikah sebagai saksi. Saksi. Saksi itu pesakna kudu diisi. Ya, diisi apa? Diisi ilmu. Nah, Jadi kalau kalian nanti mau menikahkan atau dinikahkan, cari saksi itu orang yang kaya ilmu. oh gitu. Iya, jangan sembarangan. Ini RW disuruh saksi. Kalau di saya mah Pak, nu aya saha. Nggak boleh. Kenapa saksi itu? Saksi itu kan menghalalkan yang tadinya haram. Sah tidak sah. Bukan sekedar ngucapin sah, tapi lihat misalnya bersambung atau tidaknya di akad nikah. Hati-hati milih saksi, jangan sembarangan. Saksi itu harus orang nu pesakna dieusi ku ilmu. Ilmu agama dan ilmu yang lainnya. Tentu saksi juga pesakna dieusian kayak gitu kan. Udah menghalalkan sesuatu yang haram. Ulah dieusian teh jarum coklat, unggul ulah ya. Oke. Kalau di saya mah Pak, mana saksinya can datang, taekan mah tukang bakso. Astagfirullah. Karunya, untung tukang bakso na ajengan gitu. Oke. Mulai ajengan tukang bakso kan sulit Pak ya. Sulit. Oke, itu Deren. Jadi nikah tuh ibadah yang sangat nikmat. Kenapa disimpulkan nikmat? Sebab tidak ada orang yang kapok untuk nikah. Bahkan lagi dan lagi. Daripada Pak. kapok lebih baik kapok, nambah lagi. Persoalannya kenapa kita sampai sekarang masih belum nambah? Ya karena kita belum siap dicakar. Harimau. Si Bapak kuat banget itu bahasanya. Oke Pak, tadi nikmat ya Pak ya. Ya. Ibadah yang dibarengi rasa Capek luar biasa. luar biasa. Apa ibadah yang dibarengi dengan Pastinya rasa ibadah capek haji, itu? Pak ya. Ibadah haji dan umroh. Haji dan umroh itu pernah kita kaji, capeknya luar biasa. Dari mulai jarak tempuh, waktu ibadah kita di sana yang cukup lama, biaya yang besar dan lain sebagainya. Praktek ritual ibadahnya dan lain sebagainya itu capek. Maka kalau tidak mau capek, jangan mau berangkat haji dan umroh. Sebab ciri khas umroh dan haji itu pasti capek. Tetapi secapek apapun ibadah haji dan umroh, itu tidak pernah ada yang kapok. Selalu saja orang rindu ingin balik lagi ke tanah suci. Gitu. Kenapa? Sebab rasa capek, rasa lelah ketika kita melaksanakan umroh dan haji itu membangun semacam apa ya? Pencerahan rohani kita. Bahwa betapa setiap tapak perjalanan ibadah haji dan umroh itu benar-benar mencerahkan. Brand, belum pernah ada perjalanan yang indah seindah misalnya kita berangkat dari rumah menuju bandara mau umroh. Aduh, indah banget itu di bis. Lalu kita ngantri di imigrasi, itu cerahnya luar biasa. Naik pesawat juga cerah luar biasa, apalagi setelah kita menatap Ka'bah. Apalagi setelah kita tawaf, setelah sa'i. Kemudian setelah mabit di Mina, mabit di Muzdalifah, setelah lempar jumrah, itu perjalanan yang membangun kecerahan demi kecerahan rohani. Walaupun capek, tetapi membangun kecerahan spiritual kita. Jadi secapek apapun, tapi setelah datang ke sana, semalas apapun biasanya ada semangat. Itulah kelebihan haji dan umroh. Jadi seedan apapun orang di sini kalau datang ke sana, itu ada perbedaan yang luar biasa. Itu karena saya belum pernah Pak. Ya, insya Allah sebentar lagi tim Kulkas berangkat ke sana lah ya. Amin. Ya, mudah-mudahan didengar oleh Halifah Tur. Iya. Amin ya Allah. Halifah. Kasih ya pokoknya. Tapi yang berangkat cuma 2 orang hostnya ya. Kameramen. Insya Allah berangkat semuanya lah ya. Berangkat semuanya. Kecuali Biu. Biu berangkat. Nenek moyang saya di sana Pak. Bilang. Oke Pak, gimana Pak? Terus kesimpulannya dari 5 ibadah, jenis 5 ibadah. Jadi keseluruhan ibadah yang ditinjau dari aspek rasa macam-macam itu dari yang malas, lapar, haus, dahaga,
nyeri yang teramat sangat, nikmat juga luar biasa, capek yang teramat sangat, semuanya itu harus kita lalui. Harus dilalui. Sebab ya, kan tadi saya sampaikan wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia itu adalah untuk beribadah. Kalau kita tidak beribadah kan nggak ada bedanya kita dengan singa. Al insan hayawanun. Kita hanya sekedar binatang kalau tidak ibadah. Potensi natikoh yang kita miliki harus bisa menggiring kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Anda mau jadi singa atau mau jadi manusia? Atau Anda raja singa? Amit Bapak raja singa. Oke. Oke, gitu aja ya, friend. Sobat Ngadem ya. Yang pasti jawaban atas pertanyaan tadi jangan dianggap yang paling benar, tanya pada narasumber yang lain. Dan jangan lupa juga Pak untuk like, komen, nge-share dan subscribe supaya kita bisa bertahan untuk ngasih informasi-informasi yang bermanfaat. Dan kita juga masih akan eksplorasi di mana ini Pak? Di Kebun Binatang Bandung. Bandung Zoo Logical Garden. Ya. Pokoknya di sini keren banget. Keren banget. Binatang-binatangnya juga update dan gak malas-malas Pak, ternyata binatang di sini kan banyak kebun binatang malas gitu kan. Singa apa sih ini gitu kan. Itu tuh gak malas pokoknya binatang-binatangnya ya, gak kalah sama di Ragunan, di Lembang, pokoknya gak kalah. Oke. Tetap bergabung di kita di apa, Den? Kulkas. Kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah yang nggak bikin boring, nggak usah ngontrak SKS dan bayar UKT Pak. Tapi meskipun ringkas insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu atas bimbingan Wahyu. Kulkas ngatrok you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.